Contoh selanjutnya itu suruh sama kayak tadi ya. Kita coba ya, biar pinter. Berarti kayak mana? Bukti. Nih suruh selidiki apakah fungsi ini kontinu di X sama dengan 1. Maka buktinya langkah pertama ngapain? Oh, cari F1 gitu kan, cari F1. F1 yang mana berarti milihnya? Oh, yang ini kan sama dengan 1. Pas, berarti milih yang ini. Berarti jawabannya 1. Terdefinisi ya. Terdefinisi. Terus langkah 2 ngapain? Cari limit kiri, limit kanan. Limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, mendekati berarti pilih yang atas ya. Nah, ini kan kalau difaktorkan jadi kayak mana nih? Ini kalau faktorkan kan jadi gini. X tambah 1 X kurang 1 per X kurang 1 gitu kan. Ini kan tinggal coret gitu. Jadi tinggal ini sama dengan 2 ya. Terus limit dari kanan. Dari kiri. Ini boleh kanan dulu baru kiri atau kiri dulu baru kanan, boleh ya, boleh balik-balik. Samain juga. Milihnya kan yang atas ya, nggak mungkin yang bawah karena yang mendekati itu nggak sampai 1. Mendekati ya, nggak sama dengan 1. Berarti X tambah 1 X kurang 1 sama ya. X kurang 1 ini bisa dicoret, berarti sama dengan 2. Berarti ada. Terus yang ketiga kita akan melihat apakah limit X mendekati 1 dari Fx itu sama dengan F1. Ini jawabannya berapa? 2 kan? 2. Yang ini jawabannya apa sama dengan F1? F1 1. Oh, nggak sama. Maka discontinue. Gitu. Karena syarat ketiga tidak terpenuhi. Nah, kemudian ini ada pengayaan. Kita akan buktikan bahwa fungsi trigonometri. Jadi agak susah ya, tapi nggak apa-apa, harus bisa juga. SMA 9 anak IPA ya. Nah, buktikan bahwa fx sama dengan cos x adalah fungsi yang kontinu. Kalau kita gambarkan fungsi fx kan kayak mana gini ya, gitu ya, kontinu lah dia, terus gitu, nggak putus-putus. Nah, cuman kan ini pakai gambar. Nah, sekarang kan lagi belajar limit, maka kita diminta untuk membuktikannya dengan limit. Sama caranya, bukti. Yang pertama, kalau misalnya continue, nah ini kan nggak ada, berarti f berapa bu yang disubstitusi, ini kan nggak ada continue di gitu kan, nggak ada di mana. Maka kita ya anggap aja c, f c, pilih aja huruf c. Jadi misalnya untuk sembarang c, sembarang kita ambil c. Karena kenapa c? Karena nggak ada angkanya di sini. Untuk sembarang c berarti kan fc sama dengan cos c. fc sama dengan cos c. Nah, pasti ada dong cos c mah, cos berapapun kan ada. Mau plus, mau min, mau akar-akar tuh hasilnya pasti ada. Kalau kalian nggak percaya, coba cek di kalkulator ya. Berarti ini pasti terdefinisi. Kalian mau cari cos berapapun ada jawabannya, itu maksudnya terdefinisi itu gitu. Jadi kalau kalian mau cari cos 2019 ada nggak sih? Nah, ada, pasti ada gitu ya. Kemudian yang kedua akan dicari yang limit H mendekati 0 nya tuh ada atau enggak gitu ya. Nah, gini, misalnya kan ini C ya, ini C. Kita misalkan ada suatu angka di mana angkanya tuh X kurang C rumusnya. Jadi C kan udah ditetapin tuh C, misalnya C angka biasa. Nah, X itu sembarang, kita pilih pokoknya ada di sumbu X ini. H itu selisih antara mereka. Nah, jadi kan kalau H sama dengan X kurang C, maka kan X sama dengan H ditambah C. Karena kita mau cari limit X mendekati C itu dari fx itu ada apa enggak? Ada, harus ini kan, adakah gitu kan ya. Nah, maka kan X mendekati C. Kalau X mendekati C, maka hanya mendekati berapa? 0 kan? Ya kan? Berarti ini hanya mendekati 0. Ya enggak? Berarti ini hanya mendekati 0 ya. Kenapa bu? Nih coba kita lihat. Kalau x nya tuh hampir sama kayak C, berarti kan ini hampir 0. Ya kan, ini hampir sama dengan ini, makanya kan ini hampir 0. Maka bisa tulis ini. Maka ini bisa ditulis gini, limit H mendekati 0 dari cos
Nah, cosnya diganti dengan H plus C ya. Bukan cos X lagi. H plus C. Kenapa? Karena udah HH-an di sini, udah nggak X-X-an lagi ya. Nah, kalau misalnya hanya mendekati 0 kan kita substitusi 0, berarti cos C ada kan, cos C ada. Udah gitu-gitu aja. Kalau untuk yang nggak ada angka-angkanya mah gitu aja ada. Terus yang ketiga, apakah kita akan membuktikan apakah limit H mendekati 0 dari cos H plus C itu sama dengan cos C. Ya kan, cos C ini limit H mendekati 0 cos H plus C. Nah, ya udah tinggal manipulasi trigonometri ya, pakai aljabar, pakai rumus trigono abis sama aljabar. Rumus kos-kosan berarti apa? Kos sin ya, kos min sin ini H ini C, ini H ini C, gitu kan, sama dengan cos C. Nah, kita akan buktikan sama nggak kiri sama kanan itu ya. Kemudian hanya kan mendekati 0. Nah, hanya mendekati 0. Jadi kalau misalnya ada suatu limit yang nggak ada h-nya itu menjadi suatu konstanta ya. Berarti ini kan bisa ditulis gini. H mendekati 0 berarti tinggal kita substitusi ya. Cos 0 cos C dikurang sin 0 sin C sama dengan cos C. Gitu. Maaf kok H, dari 0 sih, ini H ya. Maaf, ini H. Sin H sin C. Kemudian oh iya, hanya ganti 0, bener deh. Coret-coret ya. 0 ya, 0. 0 ya. Nggak kelihatan. Oke, kita pindahan aja ke bawah. Berarti gimana tadi? Cos 0 dikali cos C min sin 0 kali sin C sama dengan cos C. Cos 0 1, cos C tetap cos C, min sin 0 0, sin C tetap sin C sama dengan cos C. 1 kali cos C, 0 kali sesuatu enggak kelihatan. 1 kali cos C, 0 kali sin C ya 0, berarti sama dengan cos C. Sama, berarti continue. Gitu ya. Nah, maka ini secara limit, pakai buktiin secara limit. Kalau ini secara gambar gitu. Sebenarnya kalau membuktikan itu pakai apa aja terserah, cuman karena kita lagi belajar limit, maka membuktikannya harus menggunakan limit. Ini kenapa sih harus jadikan sama dengan 0? Karena kan kita taunya rumus trigono itu kebanyakan yang mendekati 0 ya. Seperti itu.